Shalom, selamat pagi bagi kita semua. Berjumpa kembali pada sharing renungan firman Tuhan pagi hari ini. Semoga kita tetap sehat dan selalu dalam lindungan Tuhan dimanapun kita berada. Sebelum menikmati sharing renungan firman Tuhan pagi ini, marilah kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang bertahta tinggi di dalam kerajaan surga, sungguh bersyukur dan berterima kasih ya Tuhan atas segala berkat dan kasih karunia-Mu yang masih boleh kami nikmati hingga pada saat pagi hari ini. Ya Bapa, sebelum melakukan segala aktivitas kami hari ini, sebentar kami mau membaca dan merenungkan firman-Mu. Kiranya Engkau yang boleh menolong kami agar kami boleh mengerti dan memahami firman-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, dan terima kasih ya Roh Kudus. Amin. Renungan firman Tuhan hari ini terambil dari 1 Yohanes pasalnya yang ketiga, ayatnya yang ke-16. Begini firman Tuhan, demikianlah kita ketahui kasih Kristus, yaitu bahwa Ia telah menyerahkan nyawanya untuk kita. Jadi, kita pun wajib menyerahkan nyawa kita untuk saudara-saudara kita. Amin. Yesus yang penuh kuasa dan sempurna menyerahkan nyawanya demi kita. Dia rela mati di atas kayu salib, kematian paling menyakitkan yang bisa dibayangkan karena Dia sangat mengasihi kita. Dia mengundang kita untuk melakukan hal yang sama seperti yang telah Ia lakukan. Namun, sebelum kita mengenal kasih Yesus, ingatlah bahwa kita adalah manusia yang penuh dengan dosa. Jika Yesus Kristus tidak mengasihi kita, tidak turun ke dunia, kemudian mati dan bangkit bagi kita, maka kita tidak akan pernah mengenal kasih Yesus yang sempurna. Kita hanyalah seorang manusia yang tidak memiliki pengertian kasih yang benar. 1 Yohanes 3:16 memberitahu kita, dengan inilah kita mengenal kasih Kristus, yaitu bahwa Kristus telah menyerahkan nyawanya untuk kita. Jadi, kita pun wajib menyerahkan nyawa kita untuk saudara-saudara kita. Bagaimana kita dapat menunjukkan kasih pengorbanan seperti ini dalam hidup kita? Bisakah kita memberikan waktu, perhatian, atau sumber daya kita untuk membantu orang yang membutuhkan? Apakah kita bersedia mendengarkan dan hadir untuk orang lain, meski itu tidak mudah atau tidak nyaman? Apakah kita rela menyerahkan hidup kita demi memelihara dan melindungi orang lain? Kasih seperti ini tidaklah mudah. Hal ini menuntut kita untuk tidak mementingkan kebutuhan sendiri dan melihat kebutuhan orang lainlah yang paling diutamakan. 1 Yohanes 3 ayat 17 berkata, barang siapa mempunyai harta duniawi dan melihat saudaranya menderita kekurangan, tetapi menutup pintu hatinya terhadap saudaranya itu, bagaimanakah kasih Allah dapat tetap di dalam dirinya? Hal ini sangat jelas memanggil kita untuk tidak egois, sabar, dan baik hati. Kita diminta untuk memperhatikan orang-orang di sekitar kita yang membutuhkan pertolongan kita. Kabar baiknya adalah, Yesus tidak meminta kita untuk melakukan hal-hal yang dimana Dia tidak melakukannya terlebih dahulu. Yesus selalu mempraktikkannya dalam pelayanannya di dunia ini, sehingga kita hanya melakukan apa yang telah Yesus perbuat. Dia tahu betapa sulitnya hal itu, namun Dia tetap memberikan segalanya untuk kita, agar kita bisa melakukan apa yang Dia inginkan untuk kita lakukan selama kita masih di dalam dunia ini. Dan sekarang kasih itu telah nyata. Yesus telah turun ke dunia, mengambil rupa manusia, dan kemudian Dia mati dan bangkit agar memenangkan kita dari belenggu dosa. Apakah saat ini kita sudah mengerti dan memahami kasih Yesus yang sempurna itu? Lalu, sebagai anak-anak Tuhan yang telah mengenal kasih Kristus, apakah yang harus kita lakukan agar dapat menyenangkan hati Tuhan? 1 Yohanes 3 ayat 18 berkata, anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Maka, mulai hari ini, marilah kita mengingat ayat ini
dan mencari kesempatan untuk menunjukkan kasih melalui tindakan kita. Entah itu membantu tetangga, melewatkan waktu bersama teman yang sedang bergumul, atau menunjukkan kebaikan kepada orang asing. Setiap tindakan kasih membawa kita lebih dekat menjadi seperti Yesus. Marilah kita hidup saling mengasihi dan selalu dapat memancarkan kasih Kristus kepada semua orang, sehingga mereka dapat mengenal kasih Yesus dengan benar melalui kita. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih atas firman-Mu yang telah kami baca dan renungkan pada pagi hari ini. Ya Yesus, terima kasih atas kasih-Mu. Engkau telah memberikan segalanya bagi kami. Engkau telah menunjukkan bagaimana mengasihi dengan penuh pengorbanan. Kami tidak dapat mengasihi orang lain seperti itu tanpa pertolongan-Mu ya Tuhan. Buatlah kami mengerti betapa Engkau mengasihi kami, dan tolonglah kami agar kami dapat mengasihi orang lain untuk mengembalikan kemuliaan kepadamu. Terima kasih ya Tuhan, berkatilah segala aktivitas dan pekerjaan kami hari ini, dan biarlah kami selalu dapat menyenangkan hati-Mu, hanya di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami telah berdoa dan mengucapkan syukur. Amin.